Halo anak-anak kelas 12, ini video pembahasan soal ya yang tadi pagi sudah saya kasihkan untuk kalian. Oke, hari ini kita ada video pembahasan soal uji pemahaman diri halaman 18 ya, nomor 22A dan nomor 23. Oke, mari kita lihat pembahasannya seperti apa. Ini sudah saya tuliskan. Oke, ini ada nomor 22. Kalau nanti kita baca soalnya ya, itu nanti diketahui ya. Ada molaritas ureanya, itu nilainya 0,5 mol. Kemudian ada titik beku larutan urea, itu dikasih tahu nilainya adalah, ini ingat-ingat ya, TF itu artinya titik beku larutan ya, titik beku larutan urea ya lengkapnya. Itu nilainya adalah negatif 0,9 derajat Celcius. Nah, urea itu adalah zat non elektrolit, itu nilainya nanti sekitar 1 ya. Tapi di soal ini dia nanti kita justru cari dulu ya. Nah, ini kalau tidak diketahui dianggap 1. Tapi kalau misalkan di soal ini dia nanti justru kita cari dulu nilainya ya. Dicari dulu. Nanti dapat nilainya itu sekitar 1 ya. Berapa itu nilainya? Ya nanti kita cari dulu ya. Oke, ini kalau dipakai kalau tidak dikasih tahu di soal ya, dan diperlukan. Tapi kalau di sini dia ditanyakan ya, diperlukan untuk langkah selanjutnya ya. Jadi jangan kita pakai I-nya sama dengan 1 dulu ya, tapi kita cari dulu ya. Nah, nanti yang ditanyakan adalah titik beku larutan urea 1 molar itu berapa. Tadi kan yang diketahui titik beku larutan urea 0,5 molar. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana kalau titik beku larutan urea untuk yang 1 molar ya. Ini lambangnya, titik beku larutan urea 1 molar ya. Nah, caranya yang pertama adalah sebelum kita jawab kita harus ingat nih rumus yang terkaitnya. Kan udah suruh baca kalian kan, tentu sudah ada ingat lambang-lambang seperti ini ya. Nanti kita akan pakai rumus yang ini, delta TF larutan urea ya sama dengan M urea kali KF kali UI urea ya. Dan juga ada rumus yang kedua, delta TF larutan urea juga bisa pakai rumus ini ya. Ini dibacanya titik beku pelarut murni ya. Ini adalah titik beku larutan ureanya ya. Kalau ada delta berarti dibacanya penurunannya ya. Jadi ini keterangannya delta TF larutan itu adalah artinya penurunan titik beku larutan urea. Kalau di sini kita bicara larutan urea ya. M urea itu berarti adalah molaritas larutan urea. KF itu artinya adalah konstanta penurunan titik beku pelarut murni ya. Kalau tidak dikasih tahu, anggap air murni ya pelarutnya. Nilai itu kalau diperlukan rumusnya ini, kalau diperlukan ya. Untuk zat non elektrolit nilainya kita pakainya 1 ya. Urea itu nanti nilainya kira-kira sekitar 1 ini ya. Sekitar 1, tapi nanti di sini di soal ini kita cari dulu ya. Kita cari dulu, nanti dia nilainya akan ketemu sekitar 1. Berapa itu nanti kita cari ya. Oke. Ada nilai KF air murni itu dicari di tabel ya, halaman 18 ya, halaman 17 ya kalau nggak salah ya, halaman 17 tabel 13 ini. Nah, ini ada lihat, ini halaman 17 ya. Mana halaman 17? Nah, ini halaman 17 ya. Oke. Nah, ini kita masuk tadi bagaimana kita mencari. Yang ditanyakannya itu adalah titik beku larutan urea 1 molar. Kalau yang diketahuinya adalah titik beku larutan urea 0,5 molar. Ya, jadi kita langkah pertama adalah mencari delta TF larutan urea pakai data TF larutan urea dan TF air murni. TF air murni itu nilainya 0 ya, 0 derajat Celcius, ini artinya titik beku air murni. TF larutan ureanya itu nanti sudah dikasih tahu di soal nih, TF larutan ureanya nilainya adalah negatif 0,9. Nah, dari dua data ini nanti kita bisa dapat delta TF ya. Jadi kita pakai rumus saya, delta TF larutan urea sama dengan TF air murni dikurangi TF larutan urea. TF air murninya 0 derajat Celcius, TF larutan ureanya negatif 0,9. Jadi dapatnya 0,9 ya. Kalau sudah dapat delta TF larutan urea, kita pakai rumus yang kedua yang ini. Delta TF larutan urea sama dengan M urea kali KF kali urea ya. Jadi langkah kedua itu mencari nilai urea pakai rumus ini, delta TF larutan urea sama dengan M urea kali KF kali I ya.
Kita masukkan nilainya di berapa tadi? 0,9 ya. Dari sini tadi dapat 0,9. Lalu M urea 0,5 dari soal juga. KF air murni dari tabel dapatnya 1,86. Dari sini nanti kita dapat I urea. Kalau kita hitung nanti dapat nilainya I urea itu adalah sekitar 0,97 ya, mendekati 1. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Langkah ketiga sekarang kita cari delta TF larutan urea dengan rumus delta F M kali KF kali I. Kan tadi ini udah kita cari. KF ini KF air murni, untuk air murni nilainya udah ada 1,86. Molaritasnya kita pakai 1 molal karena sekarang yang ditanyakan 1 molal ya. Jadi nanti kita rangkumkan ureanya 1 molal, KF air murni 1,86, I ureanya tadi kita dapat di langkah sebelumnya 0,97 ya. Kita pakai rumus ini, delta TF larutan urea 1 molal, masukin M larutan ureanya itu 1 molal, kalikan KF nilainya 1,86, kalikan I urea 0,97. Nanti kita dapat nilainya sekian. Dibulatkan 1,8. Ya, kalau sudah dapat delta TF larutan ureanya, masukkan ke rumus ini. Delta TF larutan urea sama dengan TF air murni dikurangi TF larutan urea. Karena yang ditanyakan adalah ini ya. Yang ditanyakan ini, bukan ini ya. Kalau udah dapat nilainya ini 1,8, masukin sini. TF air murni itu, titik beku air murni itu adalah 0 derajat Celcius. Nanti ini bisa dicari ya. Jadi yang coba kita hitung, ini nilainya ketemunya negatif 1,8 derajat Celcius. Itu dia jawaban untuk nomor 22 bagian A ya. Sekarang kita jawab nomor 23 ya. Kalau ada udah baca soalnya, ada di buku paket ya. Itu nanti diketahui data seperti ini ya. Masa naftalennya, naftalen itu C10H8 ya. Nilainya 6,4 gram masanya. MR-nya kita carinya seperti biasa, C-nya ada 10, maka kita 10 kali ARC, H-nya ada 8, maka kita 8 kali ARH ya. C itu nilainya 12, AR-nya, H itu nilainya adalah 1. Jadi nanti kalau kita masukin angkanya dapat MR naftalen itu 1,28 ya. Kemudian yang ditanyakan di soal di nomor 23 ini, berapakah titik beku larutan naftalen? Apabila nanti naftalennya ini ya, ini dicampurkan dalam 100 gram benzen ya. Ini dimasukkan dalam 100 gram dalam 100 gram benzena. Nah, gitu ya. Nanti dimasukkan dalam 100 gram benzena. Nanti yang ditanyakan adalah ini. Berapa titik beku larutan naftalen dalam benzena yang terbentuk? Dan berapa titik didih larutan naftalen dalam benzena yang terbentuk ya. Nanti lambangnya seperti ini. Titik beku larutan naftalen. Titik didih larutan naftalen ya. Ingat ya, yang kali ini kita pelarutnya bukan air, tapi pelarutnya adalah dalam benzena ya. Langkah 1 adalah kita harus mencari berapa molaritas larutan naftalen ya. Ini lambangnya. Molaritas larutan naftalen. Rumusnya massa naftalen dibagi MR naftalen kali 1000 per gram pelarut. Kita pelarutnya pakainya benzena ya. Masukin massanya 6,4 gram, MR 128, 1000 per 100 gram ya. Gram benzenanya ini adalah 100 gram pelarutnya. Dapat nilainya 0,5 molal ya. Kalau sudah, kita lanjut ke halaman yang terakhir. Nah, dari tabel 1.3 halaman 17 buku paket kimia didapatkan ya, ini ya, lihat di tabel sini ya. Yang ini adalah tabel KB dan KF ya untuk berbagai zat. Ini ada di sini yang sering dipakai ya, ada air, ada asam asetat, benzena, klorofom, kamper dan siklohexana. Sekarang kita bahas yang benzena nih, yang di baris ketiga. Yang baris ketiga ini. Ya, jadi nanti ada salin nilai ini nih. Titik didih ya, TB benzena 80,2. KB-nya, KB benzena 2,53 derajat Celcius per molal. Kemudian TF benzena murni ya, 5,45 derajat Celcius. Kemudian ada KF benzena
ya, 5,07 derajat Celcius per mol. Ini salin semua ya. Kalau sudah disalin, ini ya ada di sini udah saya tuliskan. Oke, ini ya. Titik beku benzena, TF benzena nilainya sekian. Titik didih benzena nilainya sekian. KF benzena nilainya sekian. KB benzena nilainya sekian. Kalau sudah, kita anggap naftalen itu adalah non elektrolit dan tak terurai dalam benzena. Artinya nilainya I-nya kita ambilnya 1 nilainya ya. Berikutnya, langkah kedua apa? Kita sekarang mencari delta TF ya. Penurunan titik beku larutan naftalen dalam benzena ya. Rumusnya ini delta TF naftalen itu adalah M kali KF kali I ya. Karena pelarutan benzena kita KF benzena, jangan KF air ya. Oke. Molaritas naftalennya udah kita cari di awal 0,5 molar. KF benzena dari tabel dapatnya 5,07. I naftalennya kita pakainya 1. Jadi dapat nilainya 2,535 derajat Celcius. Itu adalah penurunan titik beku larutan naftalen. Ya, kalau kita mau mencari TF-nya saja, bukan delta TF-nya, pakai rumusnya yang bawah ini. Delta TF naftalen itu adalah TF ya, benzena murni, ini pelarut murni, dikurangi TF larutan naftalen. Ini yang kita cari ya. Kita masukkan nilainya, ini delta TF-nya ada, ini masukin ke sini. TF benzena dari tabel udah saya salinkan di atas, ini 5,45 TF benzena nih ya. Oke, jadi kalau kita masukkan semua angkanya, nanti dapat nilainya adalah ininya TF larutan naftalena adalah 5,45 dikurangi 2,535 ya. Ini dapat nilainya, udah selesai untuk yang TF naftalen. Sekarang kita mencari TB ya, TB untuk naftalen atau titik beku larutan naftalennya. Di langkah 3 ini awalnya kita mulai dengan mencari delta TB naftalen ya. Rumusnya delta TB naftalen itu M kali KB kali I. Kalau tadi untuk delta TF pakainya KF. Kalau delta TB pakainya KB ya. Selebihnya angkanya sama, M-nya sama, I-nya sama. Kita masukkan M naftalen 0,5 molar, KB-nya dari tabel nilainya 2,53 untuk benzena ya. Dan I naftalen ini kita pakai 1. Nanti masukin, kalikan angkanya 1,265 dapat. Untuk mencari TB larutan naftalen ini kita pakai rumusnya yang ini. Karena ini kita udah dapat 1,265 ya. Lalu rumusnya itu TB larutan naftalen dikurangi TB pelarut murni benzena ya. Masukkan nilainya 1,265 sama dengan ini rumusnya yang ini ya. Ingat-ingat ya rumusnya. TB larutan naftalen dikurangi dengan TB benzena murni, titik didih benzena murni. Itu 80,2 ya dari tabel juga ya. Kalau kita hitung nanti dapatnya TB larutan naftalen itu adalah 1,265 ditambah karena ini pindah tempat ke sana ya. Nanti hasilnya 81,465 derajat Celcius ya. Itu dia pembahasan soal untuk yang nomor 23 ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Diulang lagi videonya kalau misalkan ada yang terlewat atau tidak paham ya. Sekian dan terima kasih.